Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa duduk bermajlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun la yasfajalisu." Orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak mungkin celaka teman duduknya. Salawat dan salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tafsir singkat daripada surah-surah pendek dalam juz amma, kita masuk pada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini, buruj itu artinya bangunan besar. Makanya kalau kita sebut di Mesir itu ada namanya piramid, maka itu disebut Burjul Misri. Piramid itu disebut burj, bangunan besar. Dan bangunan besar itu di mana-mana banyak sekali. Tapi yang dimaksud Al-Buruj di sini artinya bintang-bintang yang ada di langit. Dan bintang itu salah satu makhluk Allah yang besar, bahkan ada yang berlipat ratusan kali lipat dibandingkan bumi yang kita pijak ini. Secara garis besar, Suratul Buruj ini menceritakan tentang kisah ashab al-Ukhdud. Karena 3 sumpah di awal, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mashhur wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud. 3 sumpah ini untuk apa? Qutila ashab al-Ukhdud. Bicara tentang kisah ashab al-Ukhdud. Dan ashab al-Ukhdud ini adalah penderitaan kaum muslimin, di mana setiap zaman akan ada yang disebut dengan ashabul ukhdud ini, di mana kaum muslimin diadab, dipenjara, ulamanya dibunuh. Tetapi penderitaan ini karena memang mereka berpegang kepada Islam, kepada agama Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mendapatkan ujian seperti itu. Karena dunia ini sijnul mu'min, artinya penjara bagi orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman, yang betul-betul berpegang keimanan mereka kepada Allah, terkadang mereka mengalami kisah ashabul ukhdud ini. Sebelum saya masuk kepada ayat per ayat daripada surah Al-Buruj ini, sedikit gambaran kita akan bercerita tentang ashabul ukhdud yang nyambung dengan Quran. Ashabul ukhdud artinya ukhdud itu sebuah parit, longkang gitu, yang diisi dengan api. Dan kaum muslimin dimasukkan ke dalam api itu. Dan setiap zaman ada cerita-cerita kaum muslimin yang dibakar hidup-hidup. Saya urut cerita dari zaman ke zaman. Ada 4 kisah. Pertama, ashabul ukhdud yang terjadi di Irak. Kemudian ashabul ukhdud yang terjadi di Mesir. Kemudian ashabul ukhdud yang terjadi di Persia. Dan yang terakhir, yang merupakan inti dari kisah dalam suratul Buruj, adalah ashabul ukhdud yang terjadi di San'a
Yaman. Bagaimana kisah? Pertama, Ashabul Ukhdud yang terjadi di Irak, dan itu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam harus berhadapan dengan satu di antara 4 raja yang menguasai dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin ma'ruf, di sana ada Sulaiman alaihi salam dan ada Dzulqarnain, disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Adapun yang kafir, Namrud dan juga Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina dan memperbudak orang-orang Yahudi. Lah Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk mendakwahkan tauhid, dan layak disematkan kepada Ibrahim Abu Tauhid, bapa yang mendakwahkan tauhid, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam harus mengalami kisah Ashabul Ukhdud. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung-patung Namrud, ma'ruf, sejak kecil kita mendengar kisah ini. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang menghancurkan patung-patung itu, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim tauriyah dan mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan itu patung yang besar itu, bukan saya. Karena ketika itu Ibrahim mengalungkan di patung yang besar palu bekas dia hancurkan patung-patung kecil itu. Ketika kemudian Ibrahim berdebat dengan Namrud, dan Namrud tidak bisa bicara di hadapan Ibrahim, karena Ibrahim memiliki kekuatan hujjah. Ketika kekuatan hujjah tidak bisa dilawan dengan kekuatan hujjah juga, mulailah melakukan kekerasan. Maka Ibrahim pun kemudian dilempar kepada Al-Ukhdud, api yang sangat besar. Di zaman itu belum ada peralatan untuk melempar orang, karena sebelum Ibrahim dilempar kepada Al-Ukhdud itu, api yang sangat besar itu, maka api dinyalakan dulu, sehingga untuk mendekati api itu saja sudah susah. Kita ada kebakaran rumah saja, kita mendekat api ada takut. Akhirnya iblis kemudian datang kepada Namrud mengilhamkan untuk dibuat manjanik. Manjanik itu ketepel besar. Maka Ibrahim dilemparkan lewat ketepel itu. Dan itu manjanik pertama dalam sejarah. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar dengan manjanik. Nah, ketika Ibrahim melayang itu, para malaikat menawarkan pertolongannya. Jibril datang, Mikail datang, semua para malaikat menawarkan. Ya, karena dia seorang nabi, pasti malaikat tidak tinggal diam. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan tawakal kepada kita dalam hadis yang sahih. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala." Kalau harus aku meminta pertolongan kepada kalian, tidak. Tetapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya. Maka Ibrahim mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir." Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, karena dia sebaik-baik pelindung. Wallahu khairun hafidh, karena Allah sebaik-baik penjaga. Maka ketika Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, persis seperti ucapan Nabi ketika ditakut-takuti setelah kekalahan dalam perang Uhud, maka disebarlah berita hoax bahwa orang-orang Mekah akan kembali pasukan besar. Tentu setelah terjadi kekalahan, tiba-tiba datang berita akan ada penyerangan kembali, bisa saja menciutkan kaum muslimin. Tapi
Tapi Nabi SAW kemudian mengucapkan persis seperti mengucapkan Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka keimanan para sahabat tumbuh lagi. Maka Ibrahim ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah mengatakan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan ya Ibrahim kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Kalimat ini tidak sampai di sini, sebab kalau seandainya kalimat ini stop sampai di sini, maka semua api di dunia akan dingin. Bagaimana coba kalau seandainya api itu dingin, apa gunanya merebus air? Sehingga kalimatnya tidak sampai di sini. Tetapi wassalaman ala Ibrahim, dinginnya api Allah khususkan untuk Ibrahim saja. Kemudian yang kedua ada kalimat salam, karena api walaupun dingin bisa mematikan orang. Makanya kemudian dibuat salam, buatlah dia selamat. Maksudnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim masuk ke dalam api dan merasakan dingin dan Allah selamatkan. Ada yang mengatakan 3 hari Ibrahim itu berada dalam api itu, karena kaum Namrud, kaum Babil ini menunggu api itu padam. Api itu besar, lama padamnya. Baru 3 hari kemudian baru padam. Baru kemudian datang lagi masyarakat Babil menyaksikan apakah Ibrahim keluar lagi dari tumpukan api itu atau tidak. Maka Allah takdirkan Ibrahim selamat, dan itu pula tidak menjadikan orang-orang Babil beriman. Makanya Ibrahim harus hijrah dari Irak ke Palestina, cari daerah. Kalau tidak bisa berdakwah di satu tempat, hijrah ke tempat lain. Ini satu kisah di Syam atau Irak di zaman Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ashabul Ukhdud yang terjadi di Mesir, dan itu di zaman Fir'aun. Ketika salah seorang wanita di zaman Fir'aun yang merupakan pembantu Fir'aun, namanya Masyitah ibnatu Fir'aun. Masyitah itu kan sisir anak-anak Fir'aun. Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua perempuan. Dan tukang sisir Fir'aun ini, Masyitah ini, suatu ketika menyisiri putri Fir'aun, jatuh pula sisirnya. Ketika dia mengambil sisir, dia mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Anak Fir'aun ini kaget, kenapa Masyitah menyebut Tuhan selain bapaknya. Karena kan Fir'aun mengaku Allah masalahnya kan. Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. A'ilahun ghairi, adakah Tuhan selainku, kata Fir'aun. Makanya kemudian putri Fir'aun ini ketika Masyitah menyebutkan kalimat Allah, dia heran, apakah Allah itu maksudnya adalah bapakku Fir'aun, gitu ya. Maka Masyitah mengatakan, bukan, Allah itu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki wa Rabbu jami'in nas. Fir'aun itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan seluruh manusia. Murkalah putri Fir'aun. Tamparnya Masyitah kemudian dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun tentu lebih marah lagi, lebih murka lagi, dipanggilnya Masyitah. Karena Masyitah itu salah satu wanita yang menyembunyikan keimanannya pada awalnya. Dia dan istrinya Fir'aun, Asyah bintu Muzahim, itu menyembunyikan keimanan. Beriman kepada agama Musa alaihi salatu wasallam, anak angkatnya. Tetapi yang namanya sebuah keimanan pasti akan pengaruh. Kalau iman sudah masuk pada dada seseorang, pasti menggerakkan semua badan, menggerakkan semua lisannya kan? Jadi tanpa sadar dia membaca basmalah akhirnya di situ. Maka Fir'aun menyediakan ukhdud, tapi dalam bentuk kuali wazan yang sangat besar. Kemudian diletakkan zait minyak, kemudian dibakar di bawahnya api yang sangat besar. Maksudnya Fir'aun melakukan ini untuk sebuah pelajaran. Siapa yang mengingkari ketuhannya akan bernasib dengan nasib Masyitah ibnatu Fir'aun. Ketika kemudian sudah dihadirkan
Masyitah ini suruh murtad, dia tidak mau. Akhirnya kemudian Fir'aun pun membuat siasat bagaimana dia murtad. Didatangkan anak-anak ini kan tidak tahu apa-apa. Kenapa bisa sampai di sidang di hadapan Raja Fir'aun ini? Anak-anaknya bisa menangis, dicemplungkan satu-satu ke dalam kewali itu. Sampai yang terakhir bayi yang sedang disusui. Tentu seorang ibu terkadang goyang apabila bayi yang disiksanya. Hampir-hampir Masyitah itu kemudian kufur gitu ya, karena melihat bayi yang kecil yang akan dilempar ke dalam kuali itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bicara bayi ini dan mengatakan, ya umma alqihi fa innaki alal haq. Wahai ibu, lemparkan saja badanmu ke dalam kuali itu, engkau di atas kebenaran. Ini salah satu mukjizat karamah Masyitah di mana anaknya bisa bicara padahal masih bayi. Maka digorenglah satu keluarga oleh Fir'aun. Dan ini kisah Ashabul Ukhdud yang kedua. Kisah Ashabul Ukhdud yang ketiga terjadi di Persia. Saya lupa nama rajanya, ada seorang raja. Dia mencintai mahram, masih ada hubungan kekerabatan. Kemudian ditolak oleh masyarakat, karena syariat itu, orang itu masih berpegang kepada syariat Isa bin Maryam. Tidak boleh menikahi yang ada hubungan mahram. Dalam Islam pun sama, tidak boleh. Raja ini menikahi saudarinya, tetapi kemudian ditolak oleh rakyat. Maka raja ini murka, siapa yang menentang kehendaknya maka dia dibakar sebagai hukuman. Akhirnya banyak orang yang menolak dan banyak pula kemudian dibakar hidup-hidup. Ini terjadi di Persia sekarang jadi negara Iran. Kemudian kisah yang terakhir ini yang kita akan kisahkan yang berkaitan dengan suratul Buruj, terjadi di Son'a, di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada sebuah daerah, kisahnya agak panjang sedikit, yang disebut dengan Najran. Ada sebuah daerah namanya Najran. Najran ini masyarakatnya semua penganut Nasrani. Ingat, ini kejadian semua sebelum Islam ya. Semua terjadi sebelum era Islam. Jadi masyarakat Najran Yaman itu semua Nasrani. Kenapa kemudian Nasrani bisa masuk ke Jazirah Arab? Ini kisahnya panjang, kita tidak menghendak menceritakan kapan Yahudi dan Nasrani masuk ke negeri Arab. Ini kan sebelum Islam semuanya. Tetapi yang jelas bahwa masyarakat Yaman ketika itu mayoritas Nasrani. Boleh jadi perkembangannya karena perniagaan. Karena seperti Islam di Indonesia sendiri dibawa oleh para peniaga dari Gujarat yang gitu ya. Dari mula-mula dari Hadramaut dan beberapa tempat di Timur Tengah yang kita kenal dengan wali-wali gitu ya. Akhirnya tersebarlah Islam di negeri kita. Nah, kurang lebih seperti itu Nasrani terjadi di Yaman. Masalahnya penguasa Najran ini dia beralih agama menjadi Yahudi. Jadi rajanya Yahudi, masyarakatnya Nasrani. Kemudian rajanya memaksa masyarakat Najran itu untuk masuk ke dalam Yahudi. Kalau tidak akan dihukum berat. Maka masyarakat Nasrani ini dengan terpaksa satu persatu masuk Yahudi. Itulah jahatnya orang-orang Yahudi. Lah raja ini rupanya dibalik keahlian sihirnya, karena raja ini juga kurang lebih Dzunwas ini mengaku Tuhan sama dengan pendahulunya Namrud dan juga Fir'aun, mengaku Tuhan. Kemudian memiliki keanehan. Karena kalau orang mengaku sesuatu kan harus punya keanehan supaya orang yakin kalau dia memang seorang nabi, memang dia Tuhan gitu ya. Seperti Dajjal di akhir zaman mengaku Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala izinkan memiliki sebagian kecil dari rububiyah Allah Azza wa Jalla, khawariqul 'adah. Bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan tumbuhan, bisa mengeluarkan
barang-barang berharga dari bumi, bisa menghidupkan orang mati. Walaupun itu ada jemaah syaitan, tetapi kan harus ada keanehan. Orang ngaku sesuatu kalau nggak punya keanehan, mana bisa dipercaya gitu. Lah Dzunwas ini punya keanehan, punya sihir. Tetapi bukan dia yang membuat sihir, tetapi orang di belakangnya. Jadi Dzunwas itu punya penasihat spiritual, bahasa kitanya adalah tukang sihir yang paling sakti di zamannya. Itu jadikan penasehat Dzunwas. Dan ada seorang penguasa, pasti kalau dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pasti para penasihatnya kalau tidak dukun dia bohong sampai hari ini. Kalau para pejabat itu untuk supaya melanggengkan jabatannya, pasti punya penasihat-penasihat dari kalangan dukun, paranormal dan yang sejenisnya ini, kecuali yang beriman. Lah tukang sihir ini sudah tua renta, sudah sedikit lagi mau mati gitu kan. Sehingga dia mengatakan kepada sang raja, sebentar lagi usiaku sudah akan pupus. Kalau aku sampai mati, kau tidak akan lagi ada yang melindungi. Sebaiknya kau cari anak muda, biar kuwariskan seluruh ilmu sihirku kepadanya, dan dia yang akan mewarisi semua pekerjaan, dan kau akan aman posisinya. Akhirnya Dzunwas pun sayembara. Dapatlah anak muda yang betul-betul cerdas, kemudian disuruh untuk belajar kepada tukang sihir ini, untuk mewariskan sihirnya sebelum tukang sihir ini wafat. Maka anak muda ini yang tidak disebutkan siapa namanya, akhirnya belajarlah sihir kepada tukang sihir sang raja setiap hari. Celakanya, perjalanan dari rumah dia ke tukang sihir itu cukup jauh, dan di pertengahan perjalanan itu ada kanisa, tempat ibadah, tempat belajarnya orang-orang Nasrani, dan di situ ada seorang rahib yang sangat berpengaruh, pendeta yang sangat berpengaruh. Dan ingat, Nasrani di zaman itu masih murni mengikuti Nabi Isa bin Maryam, bukan seperti Nasrani di zaman sekarang yang menuhankan Isa, mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, mengatakan Isa anak Tuhan. Belum, itu Nasrani murni mengikuti ajaran Isa bin Maryam di zaman itu. Sehingga anak muda ini heran, suatu ketika akhirnya mampirlah di gereja itu, kemudian kenalan dengan sang rahib, tertarik pula dia belajar kepada sang rahib. Akhirnya setiap hari dia belajar di dua tempat. Jadi dia berjalan dari rumahnya, belajar ke gereja dulu, diajari kenasranian, kemudian beberapa jam kemudian melanjutkan perjalanan dan belajar kepada tukang sihir. Begitu rutinitas anak muda ini. Tetapi karena ilmu yang diajarkan berbeda, tentu berbeda. Seorang rahib mengajarkan ilmu dengan tukang sihir mengajarkan ilmu. Itu antara barat dan timur, yang satu mengajarkan tauhid, yang satu mengajarkan syirik, kan begitu. Tidak ketemu itu langit dan bumi itu. Dua ilmu yang berbeda. Satu ilmu datang dari Allah, satu pula dari syaitan iblis. Akhirnya anak muda itu mengikuti naluri fitrahnya, bahwa apa yang diajarkan tukang sihir gak benar. Kayak kita lah, kalau sudah kenal tauhid, pasti tidak mau melakukan kesyirikan. Kita sudah tahu bahaya syirik, karena kita mengenal tauhid, tentu kita akan benci dengan kesyirikan. Begitulah fitrah manusia. Kalau sudah kenal kebenaran, pasti benci kebatilan. Dari situ lama-lama akhirnya anak muda ini tidak suka belajar sihir, dan dia suka belajar kepada sang rahib ini. Tetapi dia masih ragu-ragu antara dua ajaran di mana yang benar. Kemudian dia pun berdoa pada Allah secara fitrahnya untuk ditunjukkan mana yang harus dia lalui. Istikharah. Sampai dia mendengar ada sebuah desa selalu diganggu oleh binatang buas. Sehingga ketika dia mendengar berita ini, dia ingin buktikan ilmu sang rahib kepada binatang buas itu. Akhirnya kemudian dia mendatangi desa tersebut yang suka diganggu binatang buas itu, sampai ketakutan warga desa. Dia mengambil kerikil kecil, kemudian dia berdoa dengan mengatakan, Ya Rabb,
Kalau seandainya apa yang diajarkan sang rahib itu jauh lebih benar dibandingkan tukang sihir itu, bunuhlah binatang itu dengan kerikil ini, tanpa mengucapkan apapun, hanya berdoa seperti itu saja. Tiba-tiba ketika berjumpa dengan binatang itu, dilemparlah kerikil itu, subhanallah, langsung mati. Karena anak muda itu terkenal sebagai murid daripada tukang sihir, disangkanya itu ilmu sihir oleh warga, sehingga mereka mengatakan zahara sihru rajul, oh telah tampak sihirnya anak muda itu, berhasillah tukang sihir mengajari dia. Dia tidak paham bahwa ini adalah ilmunya sang rahib gitu. Ketika dia mengetahui bahwa binatang itu mati karena keinginan dia untuk menampakkan mana yang benar, mana yang salah, sejak itu dia tidak mau belajar lagi sihir, dan dia fokus belajar kepada sang rahib. Kemudian sang rahib mengatakan, semua ilmu sudah kuajarkan kepadamu, tetapi ingat, engkau akan mendapatkan ujian. Jikalau datang ujian kepadamu, jangan pernah menyebut nama, anggaplah kau tidak kenal denganku. Akhirnya anak muda ini mulai mengamalkan ajaran sang rahib, berdakwah, mengajak manusia ke dalam agama yang murni Nasrani di zaman itu. Dan Allah anugerahkan kemampuan mampu mengobati segala penyakit sampai kepada orang buta disembuhkannya. Kembali kepada kisah sang raja Dzulwas. Dzulwas ini punya penasehat dari menteri-menterinya, orang yang buta, sudah tua. Ketika mendengar bahwa ada anak muda, seorang tabib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sampai kepada penyakit buta, dia tertarik ingin sembuh. Maka dicarinya informasi di mana keberadaan anak muda itu. Sampai akhirnya kemudian dapatlah informasi, diundangnya anak muda itu ke rumahnya dan minta supaya kedua mata disembuhkan. Anak muda ini, dia mengatakan kepada penasehat Raja Dzulwas ini, saya bisa meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu, tetapi syaratnya kau harus beriman kepada Tuhan. Jadi anak muda ini berdakwah lewat pengobatan. Karena memang ingin sembuh, akhirnya dia pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla lewat perantara anak muda ini. Ketika betul-betul anak muda ini berdoa kepada Allah, kemudian mengusap kedua matanya dan tiba-tiba melihat, makin yakin bahwa Dzulwas bukan Tuhan, berarti ada Tuhan selain dia. Disitulah penasihat ini beriman kepada Allah lewat perantara ketika kedua matanya sembuh. Sebagaimana aktivitas biasa, dia datang bekerja ke kerajaan, tentu Dzulwas kaget. Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa menyembuhkan penyakit. Ketika kemudian melihat penasihatnya, kok bisa melihat? Di situ dia bertanya, siapa yang menyembuhkan? Tetapi sang penasihat mengatakan, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku Allah. Oh, meradang Dzulwas ini. Karena dengan mengakui ada Tuhan selainnya, otomatis yang namanya syirikat gitu kan, kok ada penyaing daripada dirinya, marah dia. Dan dia mengatakan tidak ada Tuhan selainnya. Akhirnya dipaksa, siapa yang menyembuhkan? Karena dia tidak tahan dengan siksaan, terpaksa dia mengaku bahwa yang menyembuhkanku anak muda, seorang tabib muda, itulah yang menyembuhkan. Kata raja, tangkap dia. Nah, ditangkaplah anak muda itu. Kemudian disiksa habis-habisan, tidak tahan juga anak muda ini. Akhirnya dia melanggar perjanjian dengan sang rahib, kalau engkau mendapatkan ujian jangan menyebut-nyebut nama. Tapi karena tidak tahan, disebut pula namanya, ditangkap juga sang rahib itu. Kemudian tiga-tiga dimasukkan ke dalam penjara. Ketika itu sang raja murka dan mengatakan kepada prajuritnya, bunuh satu-satu, suruh dia murtad, kalau tidak bunuh dia. Tapi dengan cara menggergaji di atas kepalanya. Jadi digergaji, ditaruh sini sampai dibelah dua badannya sama gergaji. Pertama yang didatangkan adalah penasehatnya, suruh murtad. Tapi penasehat ini sudah kuat keimanannya.
Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil. Salah satu penggalan surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka disiksa seperti itu illa an yu'minu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka digergaji jadi dua mati dah. Ini yang disyaratkan Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini seorang pandai besi, dibeli oleh tuannya, dan setiap hari disiksa gara-gara dia mengikuti agama Nabi SAW dengan cara apa? Disundut dengan besi panas. Setiap datang majikannya disuruh murtad, tak mau disundut terus setiap hari, sampai tidak ada satu badannya kecuali lubang-lubang bekas sundutan besi panas. Khabbab bin Arad, karena dia tidak tahan setiap hari seperti itu, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul ketika itu bersandar di kiswah Ka'bah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau melihat ibadah kepada kami? Kami disiksa tiap hari. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyegerakan kemenangan kepada kami. Maka Nabi SAW hanya bisa menenangkan hati Khabbab bin Arad, kemudian menceritakan kisah Ashabul Ukhdud. Dulu wahai Khabbab, ada orang yang digergaji kepalanya sampai belah dengan badan-badannya, tapi mereka tidak meninggalkan agama mereka. Siksaan dengan mereka belum ada apa-apa, tetapi engkau tergesa-gesa. Nanti ya Khabbab, akan datang kemenangan itu. Sampai orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi Rasul mengisyaratkan tentang kisah Ashabul Ukhdud dalam hadis Khabbab bin Arad. Karena kenapa kemudian surah Al-Buruj ini khitabnya kepada kaum muslimin? Bukankah tidak ada orang Quraisy yang membakar sahabat? Tak ada orang Quraisy yang membakar sahabat. Mana ada? Orang Quraisy itu membakar para sahabat bukan dengan api, dengan matahari. Seperti kisahnya Bilal bin Rabah kan begitu, yang diikat di batu besar, yang kemudian dibiarkan dijemur di tengah-tengah matahari. Kemudian Umayyah ibn Khalaf menyiksa Bilal dan tidak berhenti memukul Bilal kecuali karena kecapean. Tapi Bilal merasakan lezatnya siksaan itu. Kenapa? Karena iman sudah menghujam dalam hatinya. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Itu saja ucapan Bilal. Nah, kenapa surah Al-Buruj ini diceritakan kepada para sahabat? Bukan soal penyiksaan mereka dimasukkan ke dalam api, bukan itu masalahnya. Tetapi sebab kenapa mereka disiksa? Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kisah Ashabul Ukhdud atau surah Al-Buruj diceritakan oleh Allah kepada para sahabat Rasul supaya sahabat Rasul itu istiqomah. Mereka akan mendapatkan siksaan seperti orang. Ya, dengan cara apa? Mungkin tidak dengan api, karena tidak ada orang Quraisy membakar. Tapi dengan cara yang lain, yang kurang lebih dengan Ashabul Ukhdud itu maksudnya. Ya. Makanya kemudian ketika Sang Raja Dzulwas ini kemudian membunuh Perdana Menterinya karena istiqomahnya, ini pelajaran bagi para sahabat, termasuk pelajaran bagi kita ini. Kita ini terkadang tidak disiksa orang, hanya disiksa sama handphone saja, di SMS, dibully, difitnah, sudah down kita ini. Kayaknya udah kiamat, malas sholat, malas ini, malas sakit hati, dendam. Subhanallah kita ini kan. Padahal belum diapa-apain kita ini dibandingkan umat dulu kan. Baru dikasih sakit kepala saja sudah gak ke masjid, padahal kasih botrek satu selesai. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya dipanggil sang rahib ini karena dia yang mengajarkannya masalahnya, suhunya dia. Tapi sang rahib tentu lebih istiqomah lagi. Akhirnya digergaji lagi kepalanya, mati. Akhirnya anak muda sang raja tidak mau pembunuhannya seperti itu, tapi ingin disaksikan manusia. Karena dia masalahnya yang lebih populer, dia yang banyak mengislamkan orang di zaman itu dengan perobatannya.
sehingga dia ingin disaksikan manusia pembunuhan. Kata sang raja kepada prajuritnya, kumpulkan manusia, bawa dia ke atas bukit, lemparkan dari atas bukit itu. Bawalah semua prajurit ke atas bukit. Anak muda ini hanya bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma kfinihim ya Allah. Ya Allah, aku hanya mencukupkan dirimu sebagai penolong. Terserah kau lakukan apa saja kepada mereka. Ketika sudah di atas bukit, Allah tiba-tiba gempakan bukit itu. Semua prajurit yang menaikkan anak muda itu terjatuh dan mati. Tidak ada yang hidup. Anak muda yang diselamatkan. Anak muda yang langsung lari kabur, gitu ya. Tapi mau lari kemana? Namanya raja itu banyak intelnya, banyak prajuritnya, kan tangkap lagi. Akhirnya kata sang raja, buang dia di tengah lautan. Kemudian dimasukkan ke dalam perahu, dibawa ke tengah lautan. Anak muda ini berdoa lagi, Allahumma kfinihim ya Allah. Ya Allah, lindungi aku, hancurkan terserah kamu kepada mereka. Di tengah laut datang gelombang besar, kemudian menenggelamkan kapalnya. Semua prajurit mati. Anak muda diselamatkan dia dengan kayu yang tersisa dalam perahu itu. Akhirnya ke daratan selamat lagi. Jadi raja ini berusaha melakukan pembunuhan kepada sang anak muda ini, tetap tidak pernah mati-mati anak muda ini. Selalu ada pertolongan karomah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya anak muda ini dia berpikir, ini kemana saja pasti saya akan ditangkap, pasti saya akan dibunuh. Akhirnya dia pun menyerahkan diri, tetapi dia berjanji, saya akan buat kematian bermanfaat kepada kaum manusia. Dengan cara apa? Ingin merontokkan ketuhanan Tuhan. Gak apa-apa aku mati, tapi rontok ketuhanan. Akhirnya dia nyerahkan diri, gak usah ditangkap lagi. Dia mengatakan kepada sang raja, kalau kau ingin membunuhku, mudah saja. Kau kumpulkan semua rakyat Najran itu di lapangan. Kau buat satu tiang gantungan, ikat aku di situ. Aku punya satu busur panah, satu anak panah. Kau sediakan busurnya. Hanya dengan anak panah ini kau bisa membunuh. Dan aku akan serahkan anak panah ini kepada. Syaratnya satu. Ketika kau pitikkan panah itu, kau harus mengenai pelipis mata. Dan engkau harus mengucapkan Bismillahirrabbilgulam Uqtul hadal gulam. Dengan menyebut Rabb anak muda itu, bunuhlah anak muda itu. Itu syaratnya itu saja. Akhirnya kemudian, karena sang raja sudah terlampau emosi gitu, dia nggak peduli apa yang diucapkan, yang penting mati anak muda itu. Masalah itu saja dalam benak sang raja itu. Dia tidak paham konsekuensi ucapan itu. Dikumpulkan, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, 20.000 penduduk Najran berada di tengah-tengah lapangan depan istana. Dibuatlah tiang gantungan, anak muda itu disalib di tiang gantungan itu. Kemudian momen-momen sang raja hendak meresapkan anak panah itu, tiba-tiba sang raja mengucapkan satu kalimat, didengar semua rakyat Najran. Apa kalimat itu? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Padahal dia ngaku Tuhan. Ketika dengan menyebut nama Allah, berarti rontoklah ketuhanan. Disaksikan dan didengar orang kan itu. Dan yang hadir itu kebanyakan mereka sudah beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya. Anak muda ini sudah berhasil berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan Tobi menjadi seorang pengobat gitu. Dan ini penting, bahwa jabatan apapun kalau bisa gunakan untuk dakwah. Ya, anak muda ini berdakwah lewat kedokteran gitu. Akhirnya kemudian ketika sang raja mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Tuhan itu, Bismillahirrahmanirrahim, bunuhlah anak muda ini. Berarti raja ini meminta kepada Tuhan anak muda itu untuk membunuh kan. Didengar rakyatnya Najran. Ketika betul-betul melesat anak panah itu, persis terkena pelipisnya, dan teriakan raja didengar oleh seluruh warga Najran. Ketika mati anak muda itu, tiba-tiba datang teriakan dari seluruh rakyat Najran, amanna bi rabbil gulam, kami pun beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Berarti yang menyebabkan beriman rakyat Najran gara-gara apa? Ucapan raja. Kan gitu ya.
Raja bingung, kok 3 mati 20.000 beriman pun ada. Yang 3 tadi sudah sulit. Nah, sekarang raja dihadapkan ke 20.000. Ini baru 3 orang yang beriman, sekarang 20.000 yang beriman. Makin stres raja lah kan itu. Mana ini kok bisa begini ceritanya? Akhirnya raja murka, tutup gerbang. Jangan satu pun ada orang yang keluar dari gerbang itu. Kemudian sang raja mengatakan kepada prajuritnya, buatlah parit besar, kumpulkan kayu bakar, bakar. Siapa yang tidak mencabut kata-katanya, masukkan ke dalam api. Disinilah permulaan kisah Sabur yang kita akan ceritakan. Satu persatu mereka dilempar ke asap. Subhanallah, 20.000 tidak ada murtad. Semua istiqomah. Tak ada satu pun yang murtad. Luar biasa. Tetapi setiap kezaliman, Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'mal zalim. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap siapapun pelaku zalim. Dari 20.000 orang itu ada satu yang selamat. Yang selamat ini melarikan diri sampailah ke Syam. Karena ketika itu pusat kerajaan Nasrani adalah Romawi di Syam. Itu imperium zaman itu kan, negara besar Syam itu dipegang Nasrani di zaman Romawi dulu. Akhirnya yang selamat ini melaporkan kepada raja yang ada di Romawi bahwa kami orang-orang Nasrani di Yaman disiksa oleh raja Yahudi. Murkalah orang-orang Syam ini. Raja Romawi ini akhirnya mengirim surat kepada Raja Najasyi Ethiopia, kolega sama-sama Nasraninya gitu ya. Di Ethiopia juga kerajaan Nasrani besar, tetapi pusatnya di Roma, untuk supaya mengerahkan pasukan dari Ethiopia karena lebih dekat di Yaman dibandingkan dari Syam. Kirim pasukan besar, hancurkan Sidunwas dan orang-orang yang semacamnya. Nah, dari sinilah kemudian Raja Najasyi Ethiopia mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Necron. Nah, kisah selengkapnya minggu depan atau besok gitu ya. Karena ini kan baru asbab nuzulnya, belum masuk ke ayat. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.